Bismillah, kita lanjut lagi ya. Sebelum bermajas, kita bahas ini sedikit. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Ada tambahan sedikit lagi dari Ustadz. Nah, penggunaan huruf kapital Ustadz lupa. Kalau di tadi ya, tidak perlu huruf besar. Di, ke, pada, dari, tidak, yang tidak boleh pakai huruf besar meskipun dia di depan. Sebelumnya juga Ustadz jelaskan ya. Nah, tapi selain itu kalau di awal harus huruf kapital. Misalnya Toraja nama tempat harus pakai huruf besar. Ya. Nama orang, nama tempat, terus nama geografi harus huruf besar. Contohnya Samarinda juga harus huruf besar. Balikpapan huruf besar. Kalimantan Timur, Kalimantannya K-nya huruf besar, Timurnya T-nya huruf besar. Contoh nama Ustadz Bambang Prasetyo, B-nya huruf besar, P-nya huruf besar. Begitu ya penggunaan huruf kapitalnya. Lanjut 2.8. Mendaftar kalimat bermajas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Contoh 1. Angin laut mengelus wajah. Kedua, Monas nampak gagah dan menawan. Nah, ini contoh yang pertama ada di buku halaman 26 ya, contoh kalimat bermajas. Iya, majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Tuh ya, majas. Monas nampak gagah dan menawan. Itu menyampaikan benda mati seolah-olah hidup kan. Angin laut mengelus wajah, seakan-akan hidup dia kan. Sama seperti ini, Monas nampak gagah dan menawan, benda mati seolah-olah hidup. Itu ya kalimat bermajas itu ya. Dia gaya bahasanya seperti benda mati seakan-akan hidup. Begitu kalimat bermajas. Mungkin kalian juga sering dengar kalimat-kalimat bermajas itu banyak. Cuman dua ini aja Ustadz contohkan ya. Mungkin kalian bisa searching di Google, cari-cari sendiri boleh. 2.9. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Kamu akan berlatih mencari sinonim kata. Amati tabel berikut. Nah, sama saja seperti sebelumnya. Kata indah, elok, permai, molek. Kalau dibuat kalimat, kita pilih kata indah. Pantai indah, nan permai. Jernih, bersih, kita ambil kata jernih. Air laut yang jernih. Ini ada tambahan tentang huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik pada teks. Tanda titik kalian tahu kan, tanda titik biasanya pada akhir kalimat. Contoh, kucing saya bernama Mika, titik. Mika tinggal bersama saya, titik. Pokoknya setelah titik akan membahas kalimat yang baru. Kalau tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, baru titik. Begitu ya penggunaan titik dan koma. Contohnya lagi, saya suka buah, mangga, apel, jeruk, dan nanas. Begitu ya. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, jadi, dengan demikian. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi. Jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya ukiran, contohnya ukiran Jepara,
Ukirannya huruf kecil, jeparannya J-nya huruf besar. Ya, cerdas. Selanjutnya sarung Makassar. Sarungnya huruf kecil. Makassar M-nya huruf besar. Huruf pertama unsur-unsur namanya geografi yang diikuti nama diri geografi. Contoh, Selat Lombok, itu S-nya huruf besar, Lomboknya L-nya huruf besar. Teluk Benggala, T-nya huruf besar, B-nya huruf besar. Contoh lagi, Jalan Gajah Mada, J-nya karena di awal huruf besar, G-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Begitu ya, kalau nama diri geografi harus huruf besar di awal ya, meskipun dia ada di tengah. Oke, untuk muatan bahasa Indonesia cukup sampai di sini. Untuk yang D kita tidak perlu membahas, kalian cukup baca. Insya Allah kalian bisa paham itu. Jadi nanti kita lanjut bab 2 ya. Alhamdulillah sudah bab 2 pekan depan. Tidak ada tugas untuk hari ini. Ustadz tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.